مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب مصطفى بلغ واغفر محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حبيبنا الشفيع من قرة أعين القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الفاتحة للمؤلف هذا الكتاب أن الله يتجسه برحمة والمغفرة. ثم الفاتحة بالنية أن الله ينور قلوبنا ويشرح صدورنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلح الجسد والروح. Hadirin sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selayaknya kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudrah dan iradahnya, atas izinnya pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di ta'lim setiap Rabu pagi di Masjid Jami'al Mujahidin ini. Salawat teriring salam semoga Allah curahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat dan salam pun tercurahkan buat kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sampai di surah Al-Hasr ayat ke-20. Surah Al-Hasr ayat yang ke-20. Saya baca dulu, silakan yang mau menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Sadaqallahu maulana al-azim. La yastawi, tidak sama, berarti beda ya. Kalau tidak sama itu beda. Siapa yang tidak sama itu? Fa'ilnya ashabun nar. Ada istilah sahibul bait. Kalau bahasa kitanya tuan rumah. Kalau bahasa Quran mengartikannya penghuni. Jadi kalau sahibul bait penghuni rumah gitu. Nah kalau ashabun nar penghuni neraka. Tidak sama para penghuni neraka wa ashabul jannah dan para penghuni syurga. Beda. Di mana letak ketidaksamaannya? Pada hari kiamat nanti, ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka para penghuni neraka yang melalaikan segala perintah Allah, mereka para penghuni neraka yang berani melanggar larangan-larangan Allah, mereka akan
diperlakukan dengan sangat hina dan nistanya. Ketika itulah mereka akan merasakan balasan dalam bentuk azab yang sangat pedih. Berbeda dengan ashabul jannah, para penghuni syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di akhirat nanti, ketika mereka berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merekalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya mereka orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, sungguh berada di dalam syurganya Allah yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Humul faizun. Ashabul jannah humul faizun. Merekalah para penghuni syurga itu, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Faiz, kemenangan atau keberuntungan. Jadi enggak sama penghuni neraka dengan penghuni syurga. Kalau sering saya baca tuh, kalau jadi imam tuh, apa tuh? Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Surah apa itu? Abasa, An-Naba. Masya Allah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan memberikan kemenangan-kemenangan, kebahagiaan. Salah satunya adalah hadaiq. Allah siapkan hadiqah, kebun-kebun, taman-taman. Wah, yang di taman itu tersedia semua buah-buah yang sangat lezat, yang rindang, teduh, adem. Masya Allah. Itu salah satu keberuntungan yang akan diperoleh oleh ashabul jannah. Selesai sampai di situ. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ibrah kepada kita semua. Ayat yang ke-21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Ini perumpamaan orang-orang yang sudah dikunci hatinya, orang-orang yang sudah keras hatinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan tentang keagungan daripada Al-Quranul Karim. Lau anzalna hadzal Qur'ana, kalau seandainya kami turunkan Al-Quran itu, hadzal Quran, Quran ini,
Ada isim isarah di sini, hadza. Ada hadza, ada dzalika. Kalau hadza itu kata tunjuk dekat. Kalau dzalika itu jauh. Allah tidak mengatakan lau anzalna dzalikal Qur'an gitu kan. Berbeda dengan dzalikal kitab. Ketika Allah mengatakan hadzal Qur'an, bahwa memang Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang dekat. Ketika seseorang mampu mendekatkan dirinya kepada Al-Qur'an, saya sering sampaikan, seseorang itu akan menjadi mulia dengan sebab kemuliaan Al-Quran. Siapa yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia dengan sebab kemuliaan Al-Quran, menjadi agung dengan sebab keagungan Al-Quran. Hadzal Quran, karena memang petunjuknya Al-Quran itu dekat. Sehingga cerita tentang Gua Hira itu kan berubah namanya, panggilan lainnya adalah Jabal Nur, bukit yang penuh dengan cahaya. Kenapa? Karena di bukit itulah Al-Quranul Karim diturunkan. Gua Hira menjadi mulia dengan sebab kemuliaan Al-Quranul Karim. Mekah Madinah itu menjadi mulia, menjadi kota yang haramain syarifain, karena disitulah, di kota itulah Rasulullah menerima wahyu dan menyebarkan wahyu. Kalau seandainya kata Allah, kami turunkan Quran ini, maka jawab dari lau itu, la ra'aitahu, sungguh engkau wahai Muhammad akan melihat Jadi kalau seandainya kami turunkan Al-Quran itu ala jabal, kepada bukit. Kalau seandainya ini bukit itu bisa menangkap wahyu. Kalau seandainya gunung itu memiliki akal pikiran. Kemudian kami turunkan Al-Quran itu, Al-Quran ini kepada gunung. Ini lagi memberikan ibrah nih, Allah memberikan ibrah. Kalau seandainya gunung itu sama seperti manusia yang diberikan akal pikiran, diberikan hati, maka ketika kami turunkan Al-Quran kepadanya gunung itu, la ra'aitahu khashi'an. Wahai Muhammad, niscaya engkau akan melihat gunung itu khasyi'. Dia itu tunduk patuh, khusyuk. Mutasaddi'. Kalau orang sakit kepala, bahasa Arabnya ana masdu', kepalanya puyeng. Karena sada' itu artinya pecah. Kalau orang kepalanya puyeng kan pecah, kayak mau pecah kepala gua gitu kan. Nah, kalau mutasaddi' itu menjadi pecah. Gunung yang begitu kuat dengan bebatuannya, yang begitu kerasnya, kalau seandainya
kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu kepada gunung itu, maka kau akan lihat gunung yang keras itu, dia akan tertunduk karena keagungan dan kehebatan Al-Quranul Karim. Dan gunung itu akan mutasadda', dia akan pecah karena kehebatan Al-Quran itu. Apa penyebab dia tunduk? Apa penyebab gunung itu menjadi pecah ketika Allah turunkan wahyu kepadanya? Min khasyatillah, karena rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada enggak yang bisa menangkap ibrah ini? Gimana ceritanya ini? Begini Pak, gunung yang begitu keras masih mampu menangkap hidayahnya Allah. Gunung itu tertunduk malu karena rasa takutnya kepada Allah. Halo, wahai engkau manusia, kalau seandainya gunung saja itu bisa tunduk patuh karena takutnya kepada Allah, bahkan bisa pecah gunung itu karena keagungan Al-Quran, kenapa kalian tidak tertunduk di hadapan Allah ketika Allah turunkan Al-Quran di tengah-tengah kalian? Kenapa hati kalian tidak menjadi pecah? Kenapa kalian tidak bisa menangkap hidayah Allah? Kenapa kalian tidak bisa menerima hidayah Allah? Kenapa kalian tidak mau menerima kebenaran Al-Quran? Kenapa kalian tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran? Gunung saja bisa pecah kok. Gunung saja tertunduk malu kepada Allah ketika Allah turunkan Al-Quran kepadanya. Seharusnya kita, manusia yang diberikan akal pikiran yang sehat, diberikan hati, harusnya jauh lebih bisa daripada gunung-gunung itu. Kenapa kalian gak bisa? Yang itulah, dengan sebab itulah yang menyebabkan kalian menjadi ashabun nar, penghuni-penghuni neraka. Jika kalian tunduk patuh kepada tuntunan Al-Quran, maka niscaya kalian akan menjadi ashabul jannah, menjadi penghuni-penghuni syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang sudah dibekukan hatinya, qaswatul qulub, hati yang sudah mengeras. Kalau bahasa Quran itu, wa annal hijarata lamma yatafajjaru minhul, bagaimana tuh? Batu saja kalau dia tertetes air, lama kelamaan tes bertahun-tahun hanya tetesan air. Batu yang keras itu pasti akan berlobang nih. Itu batu yang keras. Dan airnya pun gak deras, cuma tetesan. Tapi Allah menggambarkan berbeda dengan hati manusia. Hati manusia yang daging, yang segumpal darah itu, kalau sudah dikeraskan oleh Allah akan menjadi lebih keras daripada batu yang keras. Padahal dia darah. Kalau batu itu kan memang keras, benda padat. Untuk menghancurkannya itu pakai bodem. Batu yang keras saja masih bisa legok. Kenapa manusia tidak bisa hatinya itu menerima tetesan hidayah Allah? Tapi memang begitu, manusia itu kalau sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum, na'udzubillah, Allah kunci hati mereka,
Allah kunci pendengaran mereka, Allah kunci penglihatan mereka. Itulah siksa yang paling berat, yang paling besar. Kalau orang sudah ditutup mata hatinya menerima hidayah, itulah azab Allah yang sangat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, makanya kita selalu minta kepada Allah agar selalu diberikan hidayah, gitu kan. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak. Jadi hidayah itu harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itulah perumpamaannya. Perumpamaan itu kami nadribuha, daraba asalnya katanya memukul, tetapi di sini diartikan bukan memukul, kami sampaikan, ya. Kami buat kepada manusia agar mereka mau berfikir. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kita disuruh mikir sama Allah, mikir. Ya masa sih nggak bisa? Kita bisa hati ini kok keras gitu ya. Gunung aja kok bisa terbelah gitu. Harusnya hati kita bisa lebih terbelah dong. Menerima petunjuk-petunjuk Al-Quranul Karim. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya nih. Satu dua ayat ini yang kita baca, bahwa tak akan pernah sama para penghuni neraka dengan penghuni syurga. Penghuni syurga itu merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilaihi unib. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.